Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimahullah nafa'a bihi fidarini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Wa la hadhihi wa suratul Fatihah khusun ila al-muallif hadhil kitab ahlal musammarah fi awni aitis'ah Qudasa sirrahu wa nawadurhahu wa julijaritahi syai'ilillahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Badatu bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Ahlal Musyamarah yang seharusnya setiap pagi kita membahas kitab Irsyadul Ibad. Namun karena program dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang sudah selesai dan kebetulan tadi malam mengadakan ikhtitam dan tasyakuran, sehingga saya tidak melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Rencananya nanti insya Allah setiap seminggu sekali akan dilanjutkan di masjid-masjid yang akan melanjutkan pengajian Irsyadul Ibad. Namun demikian penggantinya yang harusnya malam yaitu kitab Babat Tanah Jawa Ahlal Musyamarah. Karena kalau malam ternyata saya sering undangan keluar ya, sehingga saya coba untuk menambal di pagi hari. Mudah-mudahan sebelum lebaran kitab ini sudah khatam. Saya lanjutkan pada halaman 21 kitab Ahlal Musyamarah bagi yang sudah mendownload kitabnya atau sudah mendapatkan di toko-toko kitab di tempat sahabat-sahabat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma auladu kitarub al-mutaqaddamu dzikruhum fallati ismuha Nawangsih fatazawwajaha Lembu Peteng Ibnu Brawijaya. Dan adapun Kitarub ya, salah satu putra dari Raja Pajajaran. Nah, Kitarub ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Nawangsih. Nah, Nawangsih ini di kemudian hari akan dinikahi oleh Lembu Peteng, anak dari Prabu Brawijaya yang berasal dari kasta Sudra ya, bahasa begitu. Karena Brawijaya waktu itu pernah sakit begitu, kemudian sakit yang parah, dan para tabib, para dukun begitu meminta kepada Brawijaya agar bisa sembuh dari sakitnya, itu diminta untuk menikahi seorang perempuan yang jelek dari kalangan rakyat jelata. Awalnya Prabu Brawijaya merasa enggan untuk menikahi perempuan dari kalangan Sudra, tetapi kemudian demi atau agar dia bisa sembuh begitu menurut kepercayaannya, sehingga dia mengikuti apa yang menjadi arahan dari para tabib kerajaan, sehingga dia menikahi seorang perempuan itu dan melahirkan yang namanya Lembu Peteng. Kemudian selang beberapa hari kelahirannya, ternyata Prabu Brawijaya malu memiliki anak yang berasal dari kalangan Sudra, sehingga anak ini diungsikan ke sebuah desa ya, waktu itu namanya jambu apa ya kemarin agak lupa karena banyak nama baru
nama-nama baru yang harus dihafal sehingga lupa ya. Beberapa hari kalau tidak membaca itu ternyata lupa, apalagi kalau sudah bertahun-tahun tidak membacanya kembali. Kita lanjutkan tentang cerita bagaimana Kitaruk dan lembu petang ini. Wa tusamma bi ismi suhrihi Tarub wa tawalla maqamahu wa walada lahu minha waladun ismuhu Getas Pandu. Kemudian si siapa ini Kitaruk gitu terkenal dengan nama istilah Tarub ya. Kemudian dia memiliki seorang putra lagi yang bernama Getas Pandu. Wa mallati ismuha Nawangsasi fatazawwajaha Raden Jaka Kondar al-mukim fi Qorib Malaya min Kuro Bangkalan min Jazirati Madura. Sementara anaknya yang ketiga bernama Nawangsasi yang dinikahi oleh Raden Joko Kondar yang bermukim di daerah Malaya. Ini sebuah daerah yang berada di daerah Bangkalan Madura begitu. Wa wulidalahu minha bintani ihdahuma ismuha Asiyah wal ukhra Dewi Iroh. Dari hasil pernikahan Raden Joko Kondar dengan Nawangsasi melahirkan dua orang anak yang bernama ini tadi siapa ya, Asiyah dan Dewi Iroh begitu. Wama bintu Kitaruk allati ismuha Nawang Arum, sementara anak yang lain bernama Nawang Arum fatazawwajaha Raden Syakur wa huwa al-mutawalli imaratan baladi Wilotikta. Sementara anaknya yang lain yang ketiga ini bernama Nawang Arum, kemudian yang dinikahi oleh Raden Syakur yang bertempat atau kemudian menjadi Raja Wilatikta atau Temenggung Wilatikta. Ini sebuah daerah juga ya. Wilatikta dahulu ini kalau nggak salah daerah sekitar mana ya? Karena zaman Majapahit itu beberapa daerah yang masyhur itu pertama pertama itu daerah Blambangan atau daerah mana ya? Sekarang itu Banyuwangi dan sekitarnya. Kemudian ada daerah anaknya Brawijaya yang bertempat di Ponorogo, yaitu Bathara Katong, menempati daerah Bangatang. Jadi Majapahit itu istilahnya menguasai daerah-daerah yang sebenarnya itu adalah masih keturunan-keturunannya langsung. Kemudian ada daerah misalkan daerah kerajaan Tuban, kemudian ada daerah Lasem, kemudian ada daerah mana ini ya, Blora dan sekitarnya. Ini yang disebut dengan Wilatikta ini kalau nggak salah ini ya daerah Tuban itu, daerah Tuban atau daerah kekuasaannya Ronggolawe Wilatikta ini. Selanjutnya wataqaddama ana malika Pajajaran ismuhu Mundi Wangi lahu min zaujatihi atsaniyah ibnun yuqalu lahu Siung Menoro. Kemudian beberapa atau bab sebelumnya bahwa Raja Pajajaran yang bernama Mundiwangi ini dari istri yang kedua begitu memiliki seorang anak yang bernama Siung Menoro, atau kalau dalam cerita atau dalam buku yang kita baca itu ada cerita tentang Siung Wanara ya. Itu sebuah cerita yang menceritakan tentang seorang pemuda yang merebut kekuasaannya dengan membawa seekor ayam. Ini Siung Wanara, nanti bisa dicari cerita tentang Siung Wanara. Wawuli dari Siung Manaro, kemudian Siung Manaro memiliki anak waladun
yuqalu lahu Bambang Wecana. Ini titiknya 3 ini. Jadi kalau dalam apa ya, orang Jawa kalau mengarabkan itu ada beberapa yang tidak ada di Arab ya, tidak ada sesuai dengan huruf hijaiyah. Itu contoh C itu tidak ada ya, alif ba ta sa jim. Nah, C itu apa ya, dipadankan dengan apa, tidak ada. Maka untuk membaca C itu dahulu di kalangan pesantren itu dengan memberikan titik 3 di bawah atau jim yang ada titik 3, itu berarti dia huruf C. Yaitu di sini tulis Bambang Wecana, kemudian fathah dibuat bengkong gitu ya, apa itu bacanya E. jadi unik. Ini kalau nggak pernah belajar Arab Pegon, ini barangkali tidak bisa membaca ini maksudnya gimana ini. Nah, ini wawunya dikasih fathah tapi kayak burung ya, bengkong begini. Ini sebuah tanda yang membaca wo atau E ya, atau pepet kalau dalam kajian tulisan Jawa ya, Hono Coroko itu menggunakan pepet. Sementara jim titik 3 itu C. Ada contoh lagi itu NG. Kalau kita mengenal akhiran eng ya, akhiran eng, NG misalkan batang. Contoh lain lapang, itu menulisnya dengan huruf ghin yang diberi titik 3 di atasnya. Itu berarti dia dibaca eng. Jadi unik ya ternyata bahwa Jawa itu diarabkan itu beberapa beberapa kata atau dialek yang tidak Arab kemudian diarabkan. Itu contohnya tadi C, kemudian eng begitu. Terus apalagi banyak sekali, mungkin nanti akan ketemu ya, kalau untuk mengingat satu persatu agak lupa, tetapi nanti akan ketemu lagi. Apalagi ya, nanti akan saya kupas lagi kalau ketemu ya. Jadi yang kedua itu siapa tadi, anak dari istri kedua Raja Pajajaran Mundiwangi bernama Siung Wanoro kalau dalam cerita leluhur. Kalau di sini tulis Siung Menara. Kemudian punya anak yang bernama Bambang Wecono. Wawuli dari Bambang Wecono waladun yuqalu lahu Bambang Pamengker. Nah, kemudian Bambang Wecono memiliki anak yang bernama Bambang Pamengker. Wa ana hada ayah doa tahta qahra maliki Mojopahit fa anjaza ila qoribatin tahta Jabal Semeru. Bambang Pamengker ini menguasai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit, sebuah daerah atau sebuah ila koryatin atau sebuah kampung begitu yang berada di bawah Jabal atau Gunung Semeru. Nah, ini Gunung Semeru itu berarti daerah mana ya? Semeru ini yang dekat Malang Sidoarjo itu ya, Semeru ya, daerah situ. Berarti sebenarnya dekat dengan ibu kota Majapahit ya, karena Majapahit yang kita kenal sekarang itu posisinya berada di Mojokerto, sementara Gunung Semeru itu posisinya berada antara Malang, Jombang dan Mojokerto. Jadi sebenarnya dekat aja. Sementara gunung-gunung yang lain selain Semeru ada gunung berada di dekat Magetan, itu ada gunung Lawu, kemudian di daerah Malang ada Gunung Kawi, kemudian ada lagi gunung yang
dekat dengan Malang juga, yaitu Gunung Arjuna. Jadi agak lumayan ini ya. Ternyata rata-rata dahulu itu dekat dengan perairan, berantas atau berada di pinggir-pinggir gunung. Ini masyarakat yang berada atau masyarakat yang hidup di masa kerajaan Majapahit. Saya lanjutkan. Wa wuldalahu waladun yuqalu lahu mina perenggulo. Nah, rada angel ya, karena bahasanya juga agak aneh juga. Jadi siapa tadi itu, Bambang Pamengker memiliki anak yang bernama Minak Prenggulo. Wa wuldalahu Minak Prenggulo waladun yuqalu lahu Minak Sembayu. Nah, kemudian Minak Prenggulo ini memiliki seorang anak lagi yang bernama Minak Sembuyu. Jadi kalau kita tidak membuat bagan ke bawah atau silsilah begitu akan susah ya mengingat nama-nama gitu. Mulai dari Mundiwangi Raja Pajajaran ke bawah memiliki 3 orang anak dari istri pertama, kemudian ada anak lagi dari istri kedua. Ini kalau tidak kita tulus dengan sistematika ke bawah, ini akan susah. Saya kira akan susah ya menghafal nama-nama itu, apalagi nama-nama yang tidak akrab di telinga kita ya. Nah, kemudian wahwa alladzi soro malikan fi baladi Blambangan. Minak Sembuyu inilah yang kemudian menjadi ratu di daerah Blambangan. Wasayati irtibatu haula'i biadal kisah. Nanti akan kita ceritakan cerita tentang ini. Jadi nanti ada sebuah cerita dari Minak Sembuyu. Di awal sebelum saya memulai ngaji kitab ini, saya cerita tentang bagaimana dahulu ketika Sultan Mahmud II mengirim ribuan ulama. Itu apa ya, karena dahulu itu orang Jawa itu menggunakan percaya pada paham animisme dinamisme ya, bahkan sampai memakan manusia. Nah, ketika Sultan Mahmud mengirimkan ribuan ulama untuk mengislamkan Jawa, ternyata dimakan para demit-demit atau ini ya, para pengabdi-pengabdi ini ya, sehingga ulama-ulama itu habis. Nah, akhirnya bingung ya, ini orang Jawa ini ilmunya apa ini, kok saktinya luar biasa, ulama-ulama sampai habis semua dimakan. Nah, akhirnya kemudian mengirim ulama yang ampuh begitu, ulama sakti untuk menumbangkan Jawa. Nah, makanya kemudian dikirim yang namanya Syekh Subakir ya, Syekh Subakir yang kita kenal dengan istilah Syekh Subakir. Itu di daerah Magelang, itu di pusat komando atau arwah gentayangan atau jin lembut itu. Syekh Subakir langsung ke pusatnya gitu ya. Akhirnya semuanya kalah dengan Syekh Subakir, lari ke daerah timur ya, daerah timur. Masih 2, yaitu di daerah satunya daerah Kediri yang sampai sekarang kita masih melihat beberapa sisa-sisa peninggalan ritual-ritualnya, dan yang terakhir lari ke timur yang berada di Alas Purwo atau daerah Jember, Banyuwangi itu. Lah, yang kemudian mendirikan kerajaan Blambangan. Lah, raja yang memerintah itu adalah ya ini. Siapa tadi? Minak Sembayu ini yang mempunyai anak nanti namanya adalah siapa ya? Condrowati kalau nggak salah ya. Nah, anaknya Condrowati yang nantinya akan dinikahi oleh salah satu sesepuh Sunan atau salah satu orang tua dari Wali Songo, yaitu saudaranya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, nanti cerita itu akan sampai di sini. Nanti kalau saya ceritakan sekarang nanti nggak asik. Nanti kalau pas ceritanya akan saya jelaskan secara detail cerita tentang ini. Ini sejarah ya. Jadi harus apa istilahnya? Kita harus juga cari perbandingan, cari referensi lain. Apakah memang benar seperti itu ceritanya ataukah tidak? Jadi kalau bisa bicara sejarah ya, saya kira multi tafsir ya, tidak satu-satunya benar. Barangkali kita membaca kitab ini
versinya begini, tetapi nanti kitab yang lain versinya beda-beda, karena sejarah tidak semua orang menjumpai ya. Bahkan kenapa ketika kita bisa mempelajari sejarah kebesaran dari Majapahit, karena memang masa itu ada yang menulis gitu lah ya. Ada yang menulis, yang kita kenal dengan dengan menulis Negara Kertagama itu ya, oleh seorang empu yang memang menulis. Seandainya dahulu itu literasinya luar biasa, seandainya waktu itu banyak orang menulis begitu, saya kira sejarah-sejarah itu akan mudah tergali. Namun yang menulis karena Majapahit itu rujukannya hanya kitab Sutasoma dan Negara Kertagama, hanya dua itu yang dianggap valid ya untuk saat ini, karena belum ketemu padanan atau belum ketemu kitab yang hidup semasa itu. Kalau ada kitab-kitab setelahnya, saya kira kayak misalkan yang ditulis oleh para raja-raja Jawa terakhir yang berada misalkan Sunan Pakubuwono, kemudian dari kerajaan kerajaan Solo. Ini adalah kitab-kitab terakhir yang menuliskan tentang sejarah masa lampau. Tetapi kalau dibandingkan dengan kitab Negara Kertagama maupun Sutasoma akan berbeda. Ini yang barangkali membedakan antara Negara Kertagama atau kitab yang hidup pada masanya dengan kitab hasil interpretasi dari masa selanjutnya. Yang membedakan itu sama halnya misalkan kalau misalkan anak cucu kita itu mau membaca atau menulis atau mau melihat sejarah yang ada sekarang ini, misalkan era kepemimpinan Bapak Jokowi misalkan tahun ini, maka cerita yang valid itu adalah buku-buku yang ditulis pada masa sekarang ya, artinya misalnya saya nulis tentang Pak Jokowi, kepemimpinannya A, B, C, D, E, kemudian sahabat-sahabat juga menulis tentang kepemimpinan atau Indonesia di zaman sekarang ini. Tetapi kalau misalkan kemudian ditulis oleh orang-orang setelah kita, misalkan 100 tahun lagi misalkan menceritakan tentang Jokowi, ini kan kemudian menjadi bias, kemudian menjadi tereduksi makna, atau bisa jadi tereduksi sejarah itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian muncul kitab-kitab sejarah yang menceritakan tentang berkat tanah Jawa gitu. Untuk saat ini lagi-lagi saya berikan penekanan bahwa kitab yang paling tua begitu adalah Negara Kertagama dan Sutasoma. Selain itu adalah kitab-kitab baru ya. Mudah-mudahan nanti ketemu ada yang menemukan yang menulis di masanya. Ini saya kira akan menjadi pembanding yang juga asyik untuk dikaji. Saya kira seperti itu. Saya lanjutkan sahabat-sahabat. Wa amma man kana min amri Sayyid Maulana Ishaq alladhi taqaddama dzikruhu wa akhu Sayyidi Ibrahim fa innahu lama balagha mablagha rijal saha fil ardi hatta balagha ila baladi qalu Pasai wa huwa min baladi jazirati Sumatra faqama fihi wa widal waladani dzikruhu ismuhu Sayyid Abdul Qadir wa unsa ismuha Sarrah. Dan adapun cerita dari Sayyid Maulana Ishaq yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Syekh Maulana Ishaq ini merupakan saudara dari Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Jadi kalau Sayyid Ibrahim Asmorokondi itu setelah dewasa kemudian mengelilingi dunia hingga akhirnya tiba di daerah Cempa atau daerah Vietnam, kemudian dijadikan menantu oleh Raja Cempa. Sementara apa yang dilakukan oleh Maulana Ishaq, Maulana Ishaq itu setelah dewasa menjelajah mengelilingi dunia, kemudian sampai pada sebuah
kampung atau daerah yang bernama Pasai gitu ya, negara Pasai. Nah, berada di daerah Sumatera. Kemudian dia Maulana Ishaq itu kemudian jumeneng atau faqoma atau mukim di sana. Lah, setelah mukim di sana menikah, ternyata memiliki 2 orang anak. Yang pertama Sayyid Abdul Qadir, yang kedua bernama Saroh begitu. Summa safara Sayyid Maulana Ishaq ila jazirati Jawa wa taraka waladaihi inda ummihima il kana saghiraini faraqiba safinatan li rajulin min ahli Gresik fasarat safinatu fil bahri birihin thayyibatin hatta wasalat ila Gresik. Kemudian Sayyid Maulana Ishaq ini meninggalkan 2 orang anak bersama dengan istrinya dengan menumpang kapal milik seseorang atau milik saudagar Gresik ya. Dan kemudian dengan menumpang kapal itu, kalau di sini disertai rihin thayyibatin nih, atau angin yang sepoi-sepoi lah bahasa sekarangnya gitu ya, agak lebay itu angin yang sepoi-sepoi. Ini kok ada yang komen ini, saya nggak kelihatan ya. Kayaknya ada yang ya ini ada yang bertanya ya. Jadi Syekh Maulana Ishaq itu saudaranya Syekh Asmara Qondi atau bapaknya Sunan Ampel ya? Nah, saya jawab kalau versi kitab ini iya. Jadi Maulana Ishaq itu bersaudara dengan Syekh Ibrahim Asmara Qondi ya. Nah, nanti anaknya itu saya cerita ya biar tidak bias ya. Jadi nanti anaknya Sayyid Asmara Qondi itu namanya adalah Raden Rohmat ya, atau nanti yang dikenal dengan Raden Makdum ya, karena ketika mengunjungi bibinya atau adiknya atau apa istilahnya kakaknya istri itu namanya apa ya, kakaknya istri itu ipar ya, ya iparnya itu ya. Jadi kalau istri dari Sayyid Ibrahim Asmara Qondi itu namanya Condrowulan, punya kakak namanya Mertoningrum. Nah, Mertoningrum ini yang dinikahi oleh Prabu Brawijaya. Nah, kemudian anak dari Dewi Candrawati yang menikah dengan Sayyid Ibrahim Asmara Qondi bernama Raden Rohmat. Nah, Raden Rohmat ini kemudian pergi mengunjungi pergi mengunjungi bibinya atau istri Brawijaya ini. Tapi kemudian pengen ini naik kapal, ternyata apa? Kapalnya terdampar di Kamboja, yang kemudian Prabu Brawijaya itu mengirimkan Arya Bungah Patihnya untuk menjemput anak dari Sayyid Ibrahim atau Raden Rohmat. Kemudian Raden Rohmat disuruh tinggal di Majapahit, begitu ternyata tidak kerasan karena tidak ada orang yang beragama Islam. Kemudian dia sholat sendiri sehingga dikenal dengan makdum atau orang yang pertama kali istilahnya beribadah atau orang yang pertama kali sholat. Nah, kemudian ditawari oleh Brawijaya untuk kepada Raden Rahmat begitu, jangan pulang karena maksa untuk pulang ya, jangan pulang, kamu saya kasih tanah perdikan, tanah yang kamu kelola. Akhirnya dikasih tanah di Ampel itu ya, Sunan Ampel. Makanya Raden Rahmat kemudian bergelar dengan Sunan Ampel kan gitu, menikah di situ ya, karena Raden Rahmat ini ternyata ilmu tasawufnya luar biasa sekali ya. Banyak ulama, banyak sunan yang belajar ke Sunan Rahmat nanti, Raden Rahmat nantinya itu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi antara Sayyid Ibrahim dengan Maulana Ishaq itu memang bersaudara. Nah, ini lagi ini. Wah, ini ya. Kalau ketemu silsilahnya di mana? Apakah ke Sayyid Hasan atau Sayyid Husain ya? Wah, ini saya harus buka lagi. Di awal itu ada 3 versi ya, ada 3 versi.
tentang silsilah beliau. Ini di halaman pertama di sini disebutkan ada tiga versi ya. Awal-awal itu apa ya istilahnya, mulai dari Said Zainuddin dan seterusnya. Ini ketemu pada, tapi tidak disebutkan ya di kitab ini ya. Oh, kalau di versi pertama ini disebutkan, yaitu ke Sayyidina Husain. Nah, ini versi pertama. Nah, Sayyidina Husain ini kalau di kitab ini disebutkan itu. Kemudian di versi kedua ini tidak menyebutkan atau tidak merujuk langsung kepada Said Hasan atau Husain. Jadi versi pertama ya, karena Mbah Ndol itu memberikan versi A, B, C, tapi tidak di apa pokok. Kalau Husain sama, Sayyidina Husain sama. Tetapi yang berbeda itu di silsilah pertengahan itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa Said Asmoro Kondi itu Ibrahim dengan Maulana Ishaq itu saudara, ada yang paman dan keponakan. Nah, ada versinya yang seperti itu. Cuma di akhir ketiga pendapat itu Mbah Ndol memberikan konklusi atau memberikan prinsip begitu bahwa mereka adalah dzurriyyat Kanjeng Nabi. Intinya seperti itu. Jadi itu ya. Saya lanjutkan. Ini tanya lagi nih. Ternyata ya nggak ngikuti dari awal ya. Saya lanjutkan lagi. Sampai mana? Saya lanjutkan ya. Apa yang dilakukan oleh Maulana Ishaq untuk ke Jawa? Jadi ke Jawa nunut kapal orang Gresik begitu, kemudian sampai di Gresik gitu. Saya lanjutkan. Fatola'a ilal barri wa qoma hunaka madatan summa dhahaba ila Surabaya wa takhala ila qaryatin ngampel waqtal asri wa sodafa dukhuluhu fiha anna sayyidata rahmat yusolli fil masjid. Bagi kok hilang ini fotokopi kok nggak jelas ya skenannya ini. Fil masjidi imaman watukai wayak tadi bihi salah satu rijalin Abu Hurairah waki Wirajaya waki Bengkuning. Jadi Maulana Ishaq itu kemudian sampai ke Surabaya, kemudian baru menuju Ampel. Jadi setelah tadi Raden Rahmat diberikan tanah perdikan, akhirnya mendirikan Ampel Denta ya. Nah, begitu Maulana Ishaq istilahnya, Maulana Ishaq sholat di situ pada waktu asar begitu, kemudian diimami oleh Sayyid Rahmat, anak dari Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi bersama dengan 3 orang laki-laki, yaitu Abu Hurairah, Waki Wirajaya dan Ki Bengkuning. Fa'in tawzorohu Maulana Ishaq kharijal masjid falamma sallama Sayyid Rahmat min sholatihi sallama alihi Maulana Ishaq farodda alihi salam summa tasa'ala an ismihima wa an asma'i abaihima fa'arofa Sayyidur Rahmat gitu anna Maulana Ishaq akhu abihi ya. Kemudian siapa tadi? Maulana Ishaq ketika sholat kemudian menunggu selesainya sholat begitu, di akhir kemudian terjadi dialog antara Sayyid Rahmat dengan ini Maulana Ishaq, karena terpisah ya, orang tua terpisah. Yang orang tuanya Sayyid Rahmat itu berada di
Cempa berada di Vietnam, sementara Maulana Ishaq itu bermukim di Pasai. Pasai sekarang ini mungkin daerah Aceh sekitarnya situ ya. Nah, begitu terjadi dialog antara keduanya, menanyakan tentang bapaknya siapa, aslinya dari mana. Kemudian Sayyid Rahmat tahu bahwa Maulana Ishaq itu ternyata saudara kandung dari ayahnya ya, atau saudara dari Sayyid Ibrahim Asmorokondi ya. Begitu, ini ternyata lama terpisahkan, kemudian bertemu di situ ya. Faqala Maulana Ishaq annaka idzan waladi li ana abaki akhi. Kemudian saya Maulana Ishaq menyebut, kamu berarti anakku karena kamu anaknya saudaraku. Semua lahu Sayyid Rahmat annahu lam jadu fi hadil jazirah muslimun illa ana wa akhi Sayyidi Raja Pendito wa sahabi Abu Hurairah fanahnu awal muslimin fi jazirati Jawa. Faqala Maulana Ishaq sammaituka idan Sunan Maktum. Wa inna ma sammaituka bisunan liannaka imamun muqaddamun wa sammaituka bimaqdum liannaka tataqaddama ahla Jawa bil Islam, gitu ya. Ternyata kalau di sini disebutkan Raden Rahmat menceritakan, saya di Jawa itu tidak ada orang lain yang Islam begitu. Saya termasuk orang yang pertama bersama dengan 3 saudaraku ini. Jadi Said Rahmat, Raja Pendito, dan pembantunya yang bernama Abu Hurairah, yang 3 orang yang diselamatkan oleh Patih Arya Bunga ini, yang dibawa ke Mojopahit. Nah, atas dasar cerita itu kemudian Maulana Ishaq memberikan lakop atau memberikan apa ya istilahnya, memberikan nama ya, nama dengan sebutan Maktum, karena dianggap beliau adalah sebagai imam pertama dan orang Islam pertama di tanah Jawa. Ini jadi kalau menurut versi kitab ini bahwa kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, siapa orang Islam pertama yang bermukim di Jawa? Ya, jawabannya adalah Raden Rahmat ya, atau Sunan Ampel gitu ya. Ini yang pertama. Yang pertama ya memberikan gelar lah istilahnya. Jadi banyak cerita, banyak apa ya? Contoh kita kalau misalkan membaca atau memperhatikan cerita dari cerita rakyat di kampung saya, daerah Padi, itu ada cerita Syekh Jangkung atau siapa? Saritin atau Saritin. Itu nama sebuah daerah atau nama sesuatu itu dikaitkan dengan cerita atau keadaan tertentu. Contoh misalkan ada nama daerah yang bernama misalkan Gondowangi. Nah, ada cerita-cerita begini, ternyata tiba-tiba ada bau yang harum. Nanti rejaning zaman iki bakal tak jenengno Gondowangi, karena banyak ada bau yang harum gitu ya. Gondowangi itu bahasa Jawa yang artinya adalah bau harum. Akhirnya sampai sekarang menjadi sebuah desa namanya Gondowangi. Kemudian ada lagi misalkan di daerah mana ya, Pemalang atau mana, daerah situ ya, itu ada patung sapi pertelon gitu ya. Ini karena dahulunya ada cerita pertemuan dari 3 orang sunan. Nah, kemudian yaitu yang apa yang disematkan atau dilakopi itu kalau nama tempat, kalau orang itu diberi gelar lah. Ternyata Maulana Ishaq itu memberikan gelar kepada Raden Rahmat dengan sebutan Maulana Maktum. Nah, ini ceritanya menarik di sini. Nah, ini ada pakar sejarah juga ini. Nah, ini Gondo Puro nih. Kalau Puro apa itu? Gondo itu bau, Puro ini mungkin anunya, pok-pokannya atau pusatnya ya. Nah, itu
banyak sekali cerita-cerita hikayat, cerita-cerita riwayat yang menjelaskan sebuah daerah yang dikait-kaitan dengan keadaan tertentu ya. Misalkan di kampung saya tinggal ini barangkali ini ada namanya Suwarga Bara. Ini sampai saat ini saya belum pernah mendengarkan orang tua, belum pernah mendengarkan ahli sejarah yang menceritakan tentang Suwarga Bara. Ya. Kalau saya ya disuruh bercerita tentang Suwarga Bara ini, barangkali Ustadz Ainur Rafiq tahu tentang cerita tentang Gondopuro ini obat masuk angin. Ini kalau misalkan tentang Suwarga Bara ya, karena memang di sini tempat tambang batu bara, jadi mengaitkan bara api dengan mungkin surganya bara di sini, sehingga disebut dengan Suwarga Bara. Ada lagi yang menceritakan tentang Sangatta ya. Sangatta itu ternyata saya baca-baca literasi dahulu, ini entah betul atau tidak ya, saya membaca literasi juga ini tentang Sangatta. Dahulunya itu Sangatta itu ditempati oleh 3 orang makhluk gaib atau semacam jin gitu, yang tiga-tiganya bergelar dengan sang. Jadi 3 sang gitu. Ada Sang Kima, kemudian menjadi daerah Sangkima itu Pertamina itu. Ada kemudian bergelar Sang Atta ya, dari kata Sang Atta ini kemudian menjadi kata Sangatta ya. Ada lagi mana dari sana, bukan Sangkulirang atau mana ya, Sangkulirang kalau nggak salah ya. Itu tiga orang makhluk halus yang menempati aliran sungai Sangatta inilah yang kemudian menjadikan desa-desa yang ada di daerah sini. Ini cerita yang versi yang saya baca tentang sejarah pendirian kota-kota atau daerah-daerah yang ada di Sangatta gitu. Sangatta, kata dari kata Sangatta, ada Sangkima dan lain-lain. Ini lakop atau pemberian nama ini saya kira hal yang umum yang dilakukan oleh masyarakat kita ya. Bahkan tidak hanya itu, kita sendiri itu bahkan memiliki lakop atau memiliki gelar yang disematkan oleh teman-teman kita ketika kita misalkan kecil. Misalkan saya banyak punya gelar ya, banyak gelar atau banyak lakop atau nama ejekan ya, bahasa sederhana nama ejekan. Contoh begini, dulu saya ketika kecil itu disebut dengan kundul. Nah ini nanti jangan ya, nanti ketemu saya terus saya dipanggil kundul, jangan. Kundul dari kata apa, petis kundul, karena jadi waktu kecil itu saya melel terus ya, ini ya ingos saya ini, akhirnya dipanggil kundul. Begitu SMP berada di pesantren, saya disebut atau dilakukan dengan ngantuk, karena kegiatan sehari-hari saya itu tidur ngantuk. Mata saya ini kan morfologi mata ini kan nggak bisa terbuka lebar kayak gini kan, nggak bisa kayak gini. Nah ini kan kalau gini kan agak lumayan lebar. Nah ini kan lumayan lebar. Lah ternyata kan karena morfologi saya yang agak gini, jadi kelihatan dikira saya ini ngantuk. Padahal sebenarnya ini morfologi mata saya. Jadi saya dilakopi atau diberi gelar dengan gelar ngantuk. Nah ini beberapa teman saya yang berada di daerah Lasem itu kalau manggil saya apa tuh? Manggilnya tok itu karena saya digelari ngantuk. Nah ini beberapa gelar yang disematkan dikasihkan teman-teman kita waktu kita masih kecil ya, nama-nama ejekan. Barangkali kayak contoh dalam cerita apa ya, Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi itu kan siapa ya, Laskar Pelangi pemeran utama atau penulisnya ini kan dipanggil dengan Ikal. Dipanggil dengan Ikal. Ya ngantuk karo Abu Naum padha wae. Jadi apa ya, ternyata sudah membiasa atau membudaya di kalangan kita, di masyarakat kita memberikan gelar-gelar ini. Untungnya kita itu orang-orang biasa. Seandainya kita itu orang-orang terdahulu kayak para sunan-sunan, mungkin akan diabadikan ya. Mungkin ngantuk itu akan menjadi patung ngantuk, atau misalkan ngantuk menjadi desa ngantuk. Kenapa kok namanya desa ngantuk? Ya karena dahulu di sini orangnya ngantuk semua, akhirnya jadi desa. Terus apalagi banyak lakopan
nantinya akan muncul, atau gelar yang akan muncul ketika itu disematkan oleh orang alim atau ulama atau orang yang terkenal, pejabat. Tetapi kalau yang membeli gelar kayak gembel-gembel kayak awal dewe ya hanya sekedar lalu, setelah besar hilang. Gitu ya. Jadi sudah mentradisi ya pemberian gelar atau pemberian istilah kepada kita. Baik, saya lanjutkan ceritanya ya. Falam yazal Sayyid Rahmat yad'un nasa ila dinillahi ta'ala wa ila ibadatihi hatta ittiba'ahu fil islami jami'u ahli ampel wa mahaulahu wa ghafaru ahli Surabaya. Nah, ini yang tinggal di Surabaya ini kayaknya ada ini jamaah yang dari Surabaya ini. Ternyata Surabaya Islamnya berasal dari Ampel. Ampel ya Surabaya ya. Saya sekali ke Ampel, tapi karena waktu itu belum ada Android, jadi saya belum tahu menentukan posisi Ampel itu di sebelah mana. Nah, ternyata berasal dari situ. Ketika Sayyid Rahmat mengajak kepada orang-orang untuk menyembah Allah dan beribadah kepadanya gitu ya. Akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya penduduk Ampel itu akhirnya pada masuk Islam, dan semua penduduk Surabaya akhirnya nantinya akan Islam dengan sendirinya ya. Ini berkat Raden Rahmat. Wa ma zalika illa bi husni mau'izatihi wa hikmatihi fid da'wati wa husni khuluqihi ma'an nasi wa husni mujadalatihim iyahum imtithalan liqaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbiki bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan al ayah. Jadi ini dakwah ini penting yang dilakukan oleh Raden Rahmat ya. Dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah dengan mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang barangkali bisa jadi inspiring bagi para dai ya, yang betul dai. Ini kata Mbah Samir, saya kadang kalau ngomong dai itu disalahkan. Loh kok bisa salah? Ya, kalau yang benar itu dai, kalau dai itu penyakit gitu. Salah penekanan huruf aja sudah salah. Yang betul dai bukan dai ya. Kalau dai ya penyakit. Ya, ternyata menggunakan pendekatan mau'idul hasanah dari ayat Al-Quran itu, kemudian dari ayat yang satu ayat itu kemudian dielaborasi menjadi teknik atau metode dalam berceramah, dalam berdakwah. Mau'idatul hasanah dengan cara memberikan tauladan yang baik. Ini yang barangkali susah atau barangkali belum banyak dimiliki oleh para mubaligh di zaman sekarang ini. Karena kalau hanya sekedar menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ini saya kira banyak yang mampu melakukan itu. Tetapi yang susah kemudian adalah bagaimana ketika menjadi tauladan, ketika menjadi mubaligh dengan dengan teladan yang baik. Ini saya kira agak susah ya. Contoh misalkan kalau sahabat-sahabat sekalian pahami beberapa atau tipologi para mubaligh yang ada di Facebook ya. Tipologi di Facebook ada yang tipenya kalem gitu ya, kalem. Ada yang tipologinya itu attacker ya, penyerang lah. Jadi saya sempat melihat itu agak gimana gitu ya. Ya boleh-boleh aja metodenya, tapi kurang pas kalau mengartikan ayat ini. Contoh misalkan ada sebuah hal yang berlaku dalam
masalah kita yang sudah lama dan turun-temurun. Misalkan contoh kemarin yang terakhir ya, yang agak rame dan viral itu adalah kata imsak. Imsak, menurutnya imsak itu bukan apa ya, bukan perintah dalam ibadah ya. Bahasanya Ustadz itu begitu. Imsak itu bukan perintah ya, bukan perintah dalam ibadah. Ya memang imsak itu memang bukan ibadah, tapi imsak itu menjadi sebuah apa ya, bagi kita ya, menjadi sebuah brand ya, menjadi sebuah brand atau tren begitu untuk menghentikan makan sahur, digunakan istilah imsak gitu. Ada yang imsak dengan cara berteriak-teriak melalui colong-colong di masjid, imsak, imsak begitu. Kalau di kampung saya sukanya mendengar radio, itu kalau imsak itu bunyi sirine, imsak. Di Sangatta ini saya tidak mendengar apa ya, tipologi yang khas di Sangatta ketika memberikan kata imsak. Hanya apa ya, kalau saya dengarkan itu hanya tarhim ya, tarhim atau bentuk kalimat sebelum masuk ke azan. Jadi enggak, masyarakat awam itu tidak mengetahui apakah ini sudah imsak atau belum. Tahu-tahu azan gitu ya. Kalau di kampung saya dulu itu ketika ada sirine, bahkan di masjid itu ya, takmir masjid itu membawa radio di setel ketika bunyi apa ini, imsak gitu ya. Nah, itu cara, dan itu sudah apa ya, sudah menjadi kesepakatan yang barangkali bertahun-tahun yang sudah disepakati oleh banyak orang di Nusantara dengan menggunakan kata imsak begitu. Tiba-tiba itu diserang. Ini kan kurang asik ya, saya kira kurang asik ya. Tiba-tiba orang apa ngertinya itu tiba-tiba langsung diserang secara frontal, ini kan kurang asik ya. Boleh saya kira misalkan itu bukan sebuah dogma agama, boleh mengatakan itu boleh, tetapi gunakanlah hal-hal yang santun, gunakan apa ya, pelan-pelan gitulah ya, pelan-pelan. Kalau misalkan itu menurut versi Ustadz tadi itu memang benar ya, boleh-boleh saja ya. Tetapi ketika dengan menggunakan istilah yang keras, mengartikan begini atau tafsir begini, terus kemudian tafsir yang itu yang salah, ini yang kemudian kurang pas. Ini yang sering kita dapatkan di era sekarang ini ya. Modelnya sama kayak seperti saya begini ya, membaca begini kemudian meyakini bahwa yang saya baca ini yang benar ya, mutlak benarnya, ini yang kurang pas ya. Begitu juga yang dilakukan Ustadz tadi, menganggap bahwa kalau tidak golongannya, kalau bukan alirannya, ini kurang, tidak benar, tidak mutlak kebenarnya, ini juga kurang pas. Artinya tasamuh, toleran dan antar apa istilahnya, aliran, antar metodologi organisasi ABC dalam berdakwah, ini yang penting adalah tasamuh gitu ya. Saya kok jadi ingat lagunya yang lagi viral sekarang itu, apa ya, saya liriknya nggak terlalu lama. Lamna is bila samaha, ya gitu ya. Bagaimana kalau kita hidup tanpa bertasamuh gitu ya, rasanya sempit ya, rasanya sempit sekali. Itu lagu itu viral sekali ya. Orang itu kan tahunya kan Sabian tuh ya, melihat wajahnya tapi tidak mau melihat liriknya ya. Kalau lihat lirik artinya itu kan sangat luar biasa ya, mengajarkan kita tentang tasamuh, mengajarkan tentang toleransi ya. Nah, hal-hal ibadah apa metodologi dakwah inilah yang dikembangkan oleh Wali Songo, sehingga apa istilahnya, sehingga masyarakat Jawa itu akhirnya
dengan ikhlas legowo untuk masuk Islam. Ya ini ya, ini yang perlu kita pelajari, teknik-teknik berdakwah yang mauidhatil hasanah wa jadilum billati ya ahsan, dengan hal-hal yang kebaikan, dengan mauidhah hasanah, teladan yang baik. Ini saya kira saya kira itu baik ya. Kalau enggak ya, saya kira akan susah memasuki Jawa yang Jawa itu unik. Kenapa saya katakan unik? 350 tahun dijajah Belanda itu aja loh tidak menggunakan bahasa Belanda, tetap bahasa Jawa. Kemudian memiliki kerajaan yang hampir menguasai sepertiga dunia yang bernama Majapahit. Ketika Kubilai Khan, anak keturunan dari Genghis Khan yang mengalahkan atau memporak-porandakan Timur Tengah dan bahkan sampai Eropa ya. Ini kan kerajaan Mongol. Ini kan akhirnya takluk dengan Jawa ya. Jadi sejarah Jawa ini kan sangat luar biasa sekali. Kalau misalkan orang Jawa itu misalkan Adigang, Adigung, Adiguno, Jumawa begitu dengan kebesaran leluhurnya, saya kira akan susah. Pendakwah dari manapun meluluhkan agama nenek moyang Jawa akan susah. Karena kuat sekali Jawa ya. Jawa sekali akan kuat. Makanya muncul bahasa-bahasa yang kemudian diserap atau kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu diberi nama penyempitan arti ya, penyempitan makna. Contoh misalkan begini, dahulu itu raja-raja Jawa itu ketika menyebut dirinya itu kan kata engsun. Kita kalau mengartikan engsun itu hanya khusus untuk menyebut nama Allah ya. Misal contoh pada kalimat begini, kul dawa sira Muhammad, misalkan dawa sira Muhammad ingsun majibake ya, ingsun Allah. Penggunaan kata ingsun itu dalam tanda kutip sakral ya, tidak disematkan oleh siapa saja, tetapi disematkan oleh orang yang disakralkan. Kalau dalam kalau kalangan pesantren ya, menerjemahkan kata ingsun itu khusus diterapkan dengan untuk Tuhan atau Allah. Kalau struktur organisasi Jawa, ingsun itu hanya untuk ratu atau prabu ya. Ratu atau prabu itu menggunakan kata ingsun. Tetapi kemudian begitu siapa ya, wali Songo, dalam hal ini kita bicara dalam konteks ini ya, Raden Rohmat, kita belum bicara Sunan Kalijogo dulu ya. Raden Rohmat itu menggunakan kata ingsun itu disematkan kepada kalangan jelata ya. Para misalkan kalau dahulu itu kan kita kenal istilah level atau pengkotak-kotakan level ya, mulai dari kasta satria, para bangsawan, kemudian kasta brahmana, para ulama-ulamanya, kemudian kata sudra, kalangan kecil operator lah ya, kemudian ada kuca misalnya kalangan pengemis, ada paria, kalangan istilahnya copet dan sebagainya. Ini begitu mereka orang yang tidak secara hierarki susunan kenegaraan itu tidak boleh menggunakan kata itu, kemudian coba dirombak oleh Wali Songo dengan menekankan ingsun, niat ingsun ya. Kalau contoh sederhana kita coba aplikasikan dalam bentuk niat puasa ya, nawaitu soma ghodin an adai fardhi syahri. Itu
kalau di kampung saya dulu itu begini, setelah membaca Arabnya gitu ya, Arabnya kan kalau hadisnya kan talafut ya, kita niat ini kan harus diucapkan jahar, keras, tidak boleh di dalam hati ya, itu di hadisnya ada. Maka nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Jawa, niat ingsun poso tutuko sedino sesuk ya. Ingsun ini di apa ya, kalau dalam bahasanya equity persamaan atau menyetarakan dirinya dengan kata ini kan gede. Akhirnya orang-orang yang kasta rendah, kasta paria, sudra ini akhirnya berbondong-bondong, iki ternyata bisa ya, ini sangat luar biasa sekali. Ini kalau ada tambahan dari ini ya, istilah ingsun itu merupakan keakuan yang hak dalam tasawuf. Ini ada pakar tasawuf juga ternyata yang hadir. Ingsun kalau menurut Ustadz Ainur Rafiq ini keakuan yang hak dalam tasawuf ya. Ya, ini yang saya katakan bahwa penggunaan kata ingsun yang diobral ya, dalam tanda kutip ya, diobral ke golongan sudra paria kuca itu akhirnya mereka dengan cepet sekali begitu ya. Saya katakan begini, di Jawa itu ternyata bukan bukan dari kalangan beda tipologi dengan Cempa atau Vietnam. Syekh Ibrahim Asmorokondi masuk ke situ itu selain jalan pernikahan, menikahi anak sultan, anak raja Cempa, itu juga mengislamkan rajanya. Tetapi di Jawa ada ini ya, apa istilahnya, debatable tentang agama raja terakhir ya, dalam hal ini adalah Prabu Brawijaya yang kelima. Itu kan sampai akhir itu kan dikatakan bahwa dia masih Buddha. Ada yang mengatakan dia Islam belajar langsung dengan Sunan Kalijogo. Ini ada dua versi ya. Entah, mudah-mudahan beliau Islam dan husnul khotimah begitu. Tetapi pandangan khalayak mengatakan bahwa Prabu Brawijaya ini masih Buddha, sehingga yang dilakukan oleh Sunan Ampel Raden Rahmat ini tidak mengislamkan, tidak dari top down tapi dari akar rumput gitu, dari bawah dulu. Kalau dari bawah dulu membangun pertama yaitu dengan cara misalkan kalau dalam lagunya itu contoh ler ilir tandure sumilir royo. Ini merupakan lagu ini kaitannya dengan waktunya mengunduh tentang itu tadi, penggunaan kata-kata, kemudian internalisasi nilai-nilai ketuhanan kepada masyarakat Jawa, bagian masyarakat Jawa yang rendah, maksudnya yang golongan kasta tadi ya, sudra dan sebagainya itu tadi, dengan menggunakan kata ingsun, kemudian ya coba dengan menggunakan internalisasi dengan hal-hal itu. Jadi tidak serta-merta langsung dengan menggunakan Islam secara Arab sana ya, tidak. Misalkan kita kalau lihat film-film Sunan Kalijogo misalkan, wah Mbah Sunan saya kok susah ya mengatakan alamin, agak susah, tapi lah gampangnya apa Mas Kang, saya kok gampang ngalamin ya akhirnya dibebaskan, sehingga agak miring sedikit dari aslinya Islam yang asli. Tapi bagi para sunan itu tidak masalah, yang terpenting adalah pondasi tauhid, keimanan dari warga yang sedang dibangun itu, mulai dari bawah ditandur atau ditanam yang paling dalam itu, tidak langsung pokoknya gitu. Ini yang saya kira mau idotil hasanah ini yang perlu kita pelajari dari
para wali ya, teknik berdakwah yang sangat luar biasa sekali ini. Ini yang saya kira menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut berkenaan dengan ini. Saya lanjutkan tinggal sedikit saja. Ini kayaknya sudah siang juga ya. Saya tidak punya jam dinding jadi nggak tahu ini jam berapa. Saya lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala wahfid janahaka lil mu'minina wa qauluhu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ini beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berdakwah. Wa hakadza yang bagi ayyakuna a'immatul muslimina wa masyayikhuhum ala hadhihi tariqati al-mardiyati hatta yakuna an-nasu yadkhuluna fi dinilai afwaja. Ini pesan dari Mbah Dhol sang mu'allif hadil kitab. Ini apa istilahnya? Seharusnya bagi umat-umat muslim dan para masyayikh-masyayikhnya atau pemuka-pemuka agamanya begitu ya, teknik berdakwah adalah menggunakan yang itu tadi itu, mulai dari mau'izatil hasanah, wahfid janahaka, kemudian menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang kalau diinterpretasikan menjadi menarik dan sejuk itu ya, bukan Islam yang pemukul, bukan Islam yang pemarah, tapi Islam yang ramah begitu ya, bukan Islam kalau sekarang konteksnya ada Islam radikalis itu ya, yang sekarang lagi ramai itu kan Islam radikal dengan moderat gitu. Ini akan menjadi perdebatan yang sangat seru dan berkepanjangan saya kira. Namun hampir ini menurut Ketua Umum PBNU ya, Yai Agil Siraj mengatakan sebuah negara ketika Islam moderatnya itu mayoritas maka negara itu akan damai begitu ya. Kenapa dikatakan damai? Karena moderat itu cenderung berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau kita bicara lebih jauh tentang sejarah munculnya firqah, itu kan orang itu sudah jenuh gitu ya ketika Khawarij itu muncul bagaimana begini-begini, kemudian setelah Khawarij muncul kemudian gulungannya Yazid bin Muawiyah gitu ya, harusnya Muawiyah itu mengembalikan kekhalifahan kepada umat muslim, ternyata mengangkat putra mahkota Yazid. Nah, Yazid melegitimasi dirinya ini dengan ayat-ayat politik ya. Ini pertama yang menggunakan ayat politik ya, Yazid bin Muawiyah itu ya, menyerang Ali ya, Ali dan keluarganya, Hasan, Husain, Sayyidina Husain dibantai di Karbala. Hasan yang orangnya zuhud, tidak mau terjun ke dunia politik, akhirnya bisa ditumbangkan, bisa dikalahkan oleh Yazid yang menggunakan ayat-ayat politik ini. Makanya nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan ayat-ayat itu. Saya kira contoh misalkan ada yang tidak suka dengan mohon maaf Golkar itu ya, ada menggunakan wala taqoba hadi syajarah gitu ya, jangan dekat-dekat dengan pohon. Ini diibaratkan dengan Golkar. Ada partai yang paling adil, dulu aku kita apa ini digunakan oleh PKS. Ada model-model partai-partai yang fokus mencari justifikasi tentang ayat bahwa itu adalah ayat politik ini. Saya nggak akan kaget dengan menggunakan ayat apapun, bahkan sahabat-sahabat kita yang kemarin sudah diputuskan di sidang PT UN ya kalau nggak salah, HTI istilahnya HTI dibekukan begitu, itu kan suka menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Ini yang saya katakan ayat-ayat politik. Saya nggak kaget karena Yazid bin Muawiyah orang yang pertama kali menggunakan ayat ini sebagai ayat politik ini ya. Nggak kaget ini. Apalagi ini sudah masuk mulai tahun politik ya, 2018 ini ada pilihan gubernur dan pilihan bupati serentak. Ini kira-kira kalau yang mendukung ini nanti akan menggunakan ayat-ayat ini, kemudian yang mendukung partai itu akan menggunakan ayat-ayat itu. Ini hanya bentuk justifikasi bahwa rata-rata ada yang jualan agama, kemudian ada yang jualan nasionalisme, ada yang jualan
Pancasialis, itu hanya jualan-jualan saja sebenarnya, hanya menjustifikasi dirinya seperti itu. Tapi jangan-jangan partai-partai ataupun itu belum tentu bahwa mereka adalah representasi dari itu ya, hanya jargonnya saja diambil, tetapi nilai-nilai apa istilahnya, nilai-nilai yang seharusnya ada pada partai itu malah tidak ada. Ini yang mudah-mudahan itu bisa diperbaiki oleh sahabat-sahabat yang aktif di beberapa partai politik begitu. Baik hadirin, sahabat-sahabat yang berbahagia, barangkali tidak banyak, mudah-mudahan besok subuh dan nanti malam, kalau saya tidak ada undangan mendadak ya, kurang tahu nih kalau malam akhir-akhir Ramadan ini undangan, baik undangan jagongan, undangan warung, undangan ini kok luar biasa banyak sekali ya, sehingga kitab ini yang saya jadwalkan saya kaji setiap malam itu ternyata tidak bisa rutin setiap malam ya, sering keluar, makanya di jam pagi yang harus kitab Irsyadul Ibad, karena teman-teman LDNU Kutai Timur yang juga sudah habis atau kajiannya sudah habis di masjid-masjid, saya juga harus menghentikan. Khawatirnya kalau saya baca nanti saya bocorkan, nanti wah ini Ustaz Sesmanto ini kok dibocorkan ini, padahal ini kan belum waktunya dikasihkan ke orang-orang kan, begitulah. Ini saya tidak mau dianggap seperti itu. Makanya insya Allah nanti program ke depan LDNU bagi sahabat-sahabat takmir masjid di Sangatta yang berkenan untuk diisi kitab khazanah-khazanah pesantren ya, baik karya ulama-ulama dunia maupun ulama Nusantara, ikut bergabung. Nanti kita akan data ulang sehingga teman-teman dai, mubaligh, asatid itu nanti akan setiap minggu akan terjun dalam kajian kuliah subuh Ramadan. Jadi tidak hanya sesaat saja atau hanya bulan Ramadan saja, mudah-mudahan itu terus continue di setiap hari Ahad, mudah-mudahan itu ya. Itu barangkali cerita kenapa saya membaca kitab Ahlul Musamarah di pagi hari ini, karena memang jadwalnya sangat padat sekali. Sahabat-sahabat, hadirin-hadirin yang berbahagia, itu barangkali diskusi singkat, barangkali ada kesalahan saya dalam menyebutkan nama, khususnya pengejaan nama ya. Tadi saya mengatakan ada Bambang Pamengker, ini kan agak susah sekali atau mungkin kurang pas aksentuasinya atau lafadznya. Kalau salah mohon diingatkan di kolom komentar, sehingga bukan saya mengingatkan saya secara pribadi, tetapi sebagai bentuk pembelajaran kita bersama tentang konsep-konsep, kalau ada kesalahan konsep ya, khususnya ini ya. Saya akhiri, mohon maaf karena ini kita harus selesai. Mudah-mudahan besok dan nanti malam kita lanjutkan dan kita mendapatkan keberkahan dari ngalap atau membalah kitab Ahlul Musamarah karangan dari Mbah Ndol Senori Tuban ini. Dan juga kita berdoa bersama, mudah-mudahan puasa kita hari ini dan seterusnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tahun-tahun mendatang kita akan bertemu dengan Ramadan lagi, itu harapan kita, sehingga Ramadan tahun ini yang kita rasa amal kita masih belum maksimal, masih bisa kita revisi lagi di tahun-tahun mendatang gitu. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.